TR yang merupakan aparatur sipil negara ASN dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja atau P3K di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Sejak diangkat tahun 2023 lalu, TR tercatat sebagai penyuluh agama Islam yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menciptakan kerukunan di wilayah tersebut. Punya penyakit sebelumnya atau tidak? Dari hasil ditemukan. Ini yang forensiknya siapa sih? Belum tahu. Wajar nggak ada bekas luka bakar melepuh di sekujur tubuh? Terus polisinya juga kok belum bisa diketahui apakah ini Gini loh Pak, saya kasih tahu. Ada nggak tanda-tanda tubuh? Ada kan, bilang kiri, kanan lah, kaki lah. Itu kan sudah merupakan petunjuk, Pak. Di badan, di tubuh anak normal. Kalau Ibu tirinya Nizam, TR, ditetapkan tersangka atas kematian Nizam, berarti polisi sudah menemukan 2 alat bukti, di mana dalam peristiwa kematian Nizam itu ada dugaan peristiwa pidana. Itu pertama. Lalu di mana tindak pidananya? Nah, tindak pidananya kalau mengacu kepada SPDP penyidik Polres Sukabumi yang sudah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Sukabumi, itu jaksa menerangkan bahwa SPDP yang dikirim itu atas nama tersangka TR, pasal yang disangkakannya adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak ini itu mengatur mengenai ayat 1-nya yang mengakibatkan luka biasa. Kemudian ayat 2-nya yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Nah, kalau mengacu ke SPDP tersebut, berarti tindak pidananya ini baru sebatas ke yang mengakibatkan luka berat sampai ayat 2 tadi. Nah, jadi polisi belum memutuskan atau belum menentukan apakah dilakukan oleh ibu tiri ini mengakibatkan kematian atau tidak. Ini polisi belum menentukan. Ini terlihat dari pasal yang dikenakan terhadap ibu tiri tersebut baru sampai pada pasal 80 ayat 2. Guys, ini ada info terkait pengakuannya Ibu Tiri TR ya, tersangka penganiayaan terhadap Nizam sampai hingga meninggal. Nah, buat kalian baru mampir mungkin jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan aku juga ada channel kedua yaitu Uki Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Tadi mungkin kalian sudah melihat beberapa info terkait atas kematian Nizam. Kita lihat lagi ada info seperti apa dan kita reaksi seperti biasa ya. Kira-kira infonya seperti apa. Nah, ini kita lihat bareng-bareng guys. Info hangat terbaru dan info hangat melocot terbaru dari Ibu TR atau Ibu Tiri almarhum Nizam. Ini pengakuan waktu di BAP di Polres Sukabumi. Ya, Ibu TR ini mengatakan hari Kamis telepon bapaknya almarhum, ya, bahwa ngabarin Nizam semakin drop, semakin lemes. Begitu sampai rumah, ini bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi malah tidur, ya. Akhirnya dibangunin lagi karena si Ibu TR ini, Ibu Tiri ini semakin khawatir dengan kondisi almarhum Nizam. Begitu dibangunin, ya, itu jarak sekian jam,
Akhirnya berangkat. Sebelum berangkat ke rumah sakit, berantem geden dulu sama Anwar. Anwar itu bapaknya almarhum Nizam. Ya, di mobil pun Nizam itu juga sama bapaknya. Ya. Dan sebelum berangkat juga pengakuan Ibu TR ini, si Nizam pernah di depan kamar mandi. Ya. Ini nanti ribet panjang. Karena walaupun statusnya Ibu TR ini dilaporkan oleh bapaknya, tapi di sisi lain Ibu TR ini juga menggandeng pengacara untuk melaporkan bapaknya. Di sisi lain, ibu kandung almarhum Nizam juga melaporkan bapaknya karena indikasi keterlibatan. Dan Ibu TR ini juga mengaku bahwa bapaknya almarhum Nizam itu pernah nikah 11 kali walaupun siri. Ya, ke-12 yang ke Ibu Tiri ini, TR ini. Pengakuan Bran. Ya. Dan pernah juga ibaratnya Nizam itu mendapat perlakuan dari bapaknya. Waduh, tuh kan. Berarti benar nggak nih guys beritanya ya? Terkait bapaknya sudah menikah sampai 12 kali gitu ya. Udah itu ternyata, aku curiga juga agak-agak gimana ya, emang pasti ada keterlibatan. Soalnya aneh aja kalau misalnya bapaknya nggak tahu ya soal kejadian anaknya seperti itu ya guys ya. Apalagi dia serumah, kecuali beda rumah gitu ya, atau jarang pulang. Tapi ini kan setiap hari lihat gitu ya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa lagi guys. Muncul konspirasi Akhirnya polisi berhasil menangkap anak angkat dan Ibu Tiri Nizam katanya gitu guys. baru berkaitan dengan Ibu Tiri yang diduga telah mencoba melakukan secara perlahan-lahan untuk menutupi perselingkuhannya dia dengan anak angkatnya. Anak angkatnya yang di sampingnya ini masih kelas 3 SMA. Katanya dia sering main bareng dengan alasan barangnya gede dibanding dengan milik suaminya. Entahlah benar atau salah. Yang diduga juga bekerja sama dengan ibu tirinya. Mungkin mereka sedang asik bermesra-mesraan dan waktu itu si Dik Nizamnya melihat, takut terbongkar selingkuhan ini, akhirnya melakukan cara agar si Nizam pelan-pelan sakit. Waduh guys, apa ini? Jadi ingat kasus Subang guys tuh, ternyata si bapaknya Nizam itu dekat sama bapak ini ya. Tuh guys, ya ada si bilangnya tuh kematian Nizam akan sulit terungkap karena ditutupi oleh ini guys. Waduh, karena bapaknya dekat sama orang-orang penting ya. Wah, kira-kira beritanya benar gak nih guys? Saat NS ini Kuasa hukum Ibu Tiri ini guys ya menjelaskan kronologi sebenarnya tentang kematian Nizam. pulang dari pesantren itu kondisi sakit, ya, kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, bapaknya di sini, ini menurut keterangan dari klien kami, justru bapaknya di sini malah menyuruh berburu. Daripada kamu tidur terus, apa itu katanya tidur diam aja, berburulah siapa tahu sehat. Disuruh berburu itu apa namanya? Cari burung, dia berhutan. Itu kondisi sakit. Dan menurut keterangan ibu ini kita bahkan ibunya ini kalau tidak salah sudah menyampaikan di BAP. Justru ibunya melihat bapaknya anaknya di kamar mandi apa di depan kamar mandi, ibunya yang misah. Ini sedikit saya sampaikan di sini. Terus menurut ibunya juga, menurut keterangan ibunya, bahwa bapaknya di mobil ngetas ke anaknya, melakukan yang diduga melakukan terhadap anak dan ibu tiri anak itu.
Ini ada yang janggal. Gitu loh. Ini yang kita sedang kumpulkan bukti-bukti, kita analisa, kita konstruksikan lagi hukumnya seperti apa, di mana nih sebenarnya letak penganiayaannya kok bisa ke ibunya. Yang paling unik lagi, saat di rumah sakit ibu turun duluan. NS dengan bapaknya ini masih di mobil, masih di parkiran, dan itu lama, tidak semenit 2 menit. Ketika ibunya selesai ngurus administrasi itu, pendaftaran dan lain-lain, pas saat ke UGD itu ada polisi. Polisi udah di situ. Dengan alasan ada laporan dari bapaknya. Kapan laporannya? Ada apa? Ini kan ada pertanyaan. Gitu. Sehingga terbangunlah di sini seolah-olah ibu tirinya. Memang ibu tirinya, benar faktanya begitu. Waduh guys, kira-kira gimana guys tentang informasi ini terkait mungkin bapaknya Nizam ini ada kemungkinan ya, dugaan guys. Ada kemungkinan mungkin dia mau menjebak ibu tiri, karena kan biasanya ibu tiri itu Nizam gitu guys, ternyata mungkin emang terlibat juga gitu ya, jadi dua-duanya salah gitu guys. Ada kemungkinan seperti itu ya, dugaan ini Maya. Bisa siapa yang melakukan ini? Kalaupun pernyataan dari pengacara ibu tirinya itu keterlibatan klien kami, kalaupun salah, tidak ada masalah, proses saja. Iya, kalau benar ada bukti fakta, saya tidak takut. Silakan proses klien saya. Asal ada, polisi juga tidak bisa menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah, atau memenuhi unsur pidananya atau tidak. Kalaupun, mohon maaf ya, klien saya ini yang berbuat ikut serta dalam, silakan proses orang. Asik, menantang guys ya. Kuasa hukum Ayah Nizam mengatakan kalau memang Ayah Nizam salah, disalahkan, diproses pihak mereka, tidak takut, silakan diproses, kata gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Ayah Nizam ini terlibat atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, dan jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. See you guys.